Halo guys, balik lagi ke Gamers Super Podcast. Kali ini kita di episode ke-8. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai topiknya kita perkenalan diri dulu biar bisa bedain suaranya. Dengan gue Fikri. Aku Kebu. Gue Arka. Gue Wira aka Wom Bahamut. Kali ini kita kedatangan tamu yang sama persis seperti kemarin, tapi Om Kebu minta dikenalin, oke? Oke lah. Kita mulai dengan yang pertama nih, absen nomor 1 nih di bawahnya Craig, Om Yudi ya, aka Wahyuri Sensei. Halo, salam kenal. Ya, terus dilanjutin sama Om Victor nih. Salam kenal. Nah, terus yang satu ini gimana ya disebutnya? Ini sih, Nah ini nih. ini sih gampang dikenali sih. Kalau lihat di grup mana aja, lu lihat dia pasti admin, kecuali di satu grup yang udah di-kick di adminnya kan. Admin di banyak grup WhatsApp ya kan. Iya, pokoknya dia itulah paling gampangnya. Halo, ini gue baru di sini pemain cadangan nih guys. Jadi Danu dengan Danu biasa teman main banyak game ya. Apalagi mantan admin juga gitu ya. Ini belum mulai, gibahnya belum kan? Belum. Gue merepet lagi jauh ini. Bisa dilanjut. Jadi Anda ini tadinya admin, tapi sekarang tidak admin. Maksud itu gimana ceritanya? Di kudeta ya. Dulu padahal gue pernah nge-kick dia, di-kick lagi gue. Ganti ya. Gue pernah nge-kick dia. Jadi memang keras ya politik dalam grup WA itu sebenarnya ya. Harta, tahta, WA, admin WA kan. Nggak tahu lah. Pokoknya gue mau jadi moderator dan admin pokoknya. Gue sih gak masalah selama lu bukan adminnya tuh gak modal betak ya gak masalah. Seketika gue merasa terpanggil gitu loh. Admin modal betak jangan sok keras gitu. Oh iya. Gila. Ini baru openingnya aja udah gibah aja ya. Gibah by default lah. Iya. Kan sesuai judul ini gamer baper. Seberapa baper sih kamu ya kan? Itu pertanyaannya. Seberapa baper dari manusia biasa menjadi Yami Yudi? The dark side of Wahyuri Sensei. Kalian nggak bisa temuin selain di sini guys. Iya. Nggak ada di sebelah nggak gini, nggak ada dark side. Ori aja. Sebelah tuh sebutannya apa? Circle lain yang nggak bisa cuma circle ini doang. Eksklusif. Ya kata beberapa episode yang lalu kan kita ngomongin yang atau kita ngebilang kayak Bams gitu kan di NTR sama bapaknya sendiri kan ternyata bohong aja, gosip kan. Ya iyalah. Iya tapi kalian percaya gitu. Gue kecewa banget aja, gue kira ya anjing ini seru banget, ternyata jadinya boring begitu sama kayak Dewa Kipas lawan Chelsea apa namanya? GM siapa namanya? Settingannya parah banget. Ketamces. Bukan Irin. Ya. Tapi kok bisa ya keluar gosipnya tuh nggak ada apa gitu, nggak ada pemanasan apa tahu bapaknya nyelingkuhin istrinya, buset kok dari 0 to 100 gitu ya dalam sekejap. Nggak, sekarang yang kita lihat itu yang bikin gosip siapa ya kan? Iya benar. Yami Yudi lah. Bapak ini. Tapi itu kelas nggak mutunya itu ya emang bener sekatamu sih, sekelas itu sih Dewa Kipas sih benernya. Sumpah itu kalau Dewa Kipas menang tuh meme yang keluar tuh bakal banget gitu loh. Ini dia kalah sih bangsat. Ya kalahnya juga telak sih, gitu dia. Terus bisa lagi GM-nya muji-muji gitu. Iya dia sekelas GM sebenarnya itu ya tai. Lu kalau ngeledekin aja bilang gitu. Itu nahan diri dia itu karena yang main kan bukan kita ya kan. Coba kita yang main pasti kan. Easiest game of my life. Bukan itu salah game, itu catur. Coba kalau gamenya Dota udah dikata-katain gitu. Kalau nggak suruh gantiin hapuskan aja kakak. Karena di catur nggak bisa nyerang mid anjir. Nggak bisa, lu itu mid semua. Berarti sering rebutan tangguh dong.
Enggak, tapi itu untungnya ini aku honorable mention ya kan. Untungnya di PS5 nggak ada game catur ya kan. Jadi Rio Alps nggak bisa main catur di PS5. Gak bisa baca dari PS5, dia main apa aja gak bisa program dari PS5. Oh iya lupa. Kemarin dia Orangnya ada atau tiada gitu kan, tetap aja di roast Adrit. Oh iya dong. Berarti dia nggak bisa main the next game of the year dong. Apa itu? Apa tuh? Iya, ya sejenis terbang-terbang gitu tapi nggak bisa terbang. Oh, Tembak-tembakan. Game tergigi di dunia itu. Game tergigi yang sudah tiada. Gue nggak suka ngomongin orang mati, Wir. Pamali Sopan lo. gamenya udah gak ada diomongin. Kan udah ada yang gantiin. Ngomongin apa sih? Dia yang sudah tiada melalui kita ya kan. Oh ya. Jadi pada suatu Oh. hari ada satu Sekarang- permainan Hmm. yang overhype Naik lah. di luar nama Nah, game. overhype lah saat itu. Nah ini kan ada ininya nih, ada kayak sebutan kerennya kan adminnya grup Outrider nih. Outrider sendiri tuh gimana Dan? Gue cuman ini doang founding member di base Facebook. Lu yang di kick gitu ya? Iya, gue bagian kena kicknya doang sih. Di sana moderator kan. Sensor. Sensor. Ini nanti kena edit ya. Kena dong, cuma gak Oh, apa-apa. iya. Enggak, Mungkin cuma- di Gue nggak baca briefing tadi itu. Ada ini ya. Ada Anjing, E-word, ada briefingnya. E-word. Di Ada sini ada apa? E-word. J-word. Iya, J-word, E-word. Nah, pakai angka berarti. jadi 007 gitu. Sama Ya aja. 007 nggak apa-apa tuh. Nah, 007 nggak apa-apa. Oke. Gak, jadi kita harus disensor anjing. Maaf guys, ini gibah pertama loh guys. Maaf guys. 007 ini kan banyak yang pakai nama itu, nama Iya angka loh, itu. kan itu ada Rio Alps 007, Bobolukat 007, banyak pak. Bahkan RPM slow pun jadi RPM slow 007 loh. Lah itu Cyclops 07 kan? Nah itu. Iya. Itu semua. Gitu-gitu nama jalan tahu Prior nomor 007. Dia anak Warakas itu ya. Kecuali Line Guard. Kalau Line Guard tuh Line Guard Junior. Nah itu 004 sama 007 deket itu tetanggaan. Beda 3 tempat doang itu. Ngomong kenapa Outriders tadi? Gue penasaran emang Outriders bagus ya? Wah, Bima mana nggak ada ya? Dia bukan tamat sih. Paman Bim ya. Ya, paman. Kemarin digebein gua sama Paman Bim. Oh. Ya itu memang kayaknya Outriders itu jenis gamenya Paman Bima sih. Kalau lihat caranya dia ngebut levelnya loh. Iya, maksudnya gua padahal kan hands-on ya, beda dikit lah. Tahu dia udah level 27, gua masih baru main gitu. Wah, ngebut banget dia kan. Apa yang memang terus mabar kan sama YBS kan? Ya. Oh ya YBS aman-aman. Apaan sih? YBS? Yang bersangkutan. Oh, yang bersangkutan kirain yang Maha Esa, YME kalau yang Maha Esa ya. Makanya kan kamu berani bener apa mabar sama yang Maha Esa coba. Bosan sama nasi ya. Yang maha ngekick nggak gitu. Jadi ini apa game Outrider apa gimana? Iya, game Outrider. Pengalaman lo jadi, aja sejauh ini. Itu kan gue main demonya ya. Gue main demo lumayan lah ya, 30 jam itu buat apa gitu kan ya. Gue juga bingung ya. Iya. Kenapa sampai 30 jam gitu ya. Main demo gitu. Itu kamu pakai untuk bikin cendol dapat banyak tuh 30 jam itu. Ya jadi karena terus memang awalnya gampang di demo kan. Makanya sempet gue bilang kalau ini game nih kalau konten endgame-nya gak bagus nih, ini akan kayak The Same Avengers atau The Next Anthem. Makanya dan itu ternyata pas main di full game-nya game sulit ya. Bener, itu kayak Remnant from the Ashes. Tapi karena Outrider, jadi gue sebut Remnant from the Anthem karena itu susah men, kayak Dark Soul men. Susah itu asli. Seru dong berarti ya? Iya, susah ya. Jadi bukan susah karena harus gitu, tapi karena musuhnya itu ya satu ngelawan
satu grup lah gitu. Jadi kayak si yang bersangkutan ngelawan satu isi grup gitu. Susah. Oh, berarti Bima crazy banget dong. Iya, dan itu memang ada difficulty kan bisa diatur ya. Gue nggak tahu orang main difficulty apa gitu kan. Emang bisa diturunin difficulty-nya. Dan itu emang musuhnya tuh lebih parah daripada Diablo. Kalau misalnya udah pernah main Diablo kan tahu ya musuhnya banyak gitu. Iya. Tapi ini bukan versi isometrik. Jadi kita kan ada masalah angle di belakang kamera itu. Tahu-tahu, nah itu. Tahu-tahu mati dari bisa gua. dibokong ya, banyak Nah, orang. dan buat gue yang udah sering main shooter ya kayak Paman Wib juga gitu, Division, Anthem, Avengers, ini nih AI-nya termasuk yang niat lah, niat bikin AI-nya. Jadi main AI nih mereka tuh bikin kayak formasi gitu. Jadi ada bosnya itu dia dari tengah, lalu di jauh-jauh itu di penjuru kanan kiri itu ada sniper. Nah, lalu ada juga melee yang nyerang lu yang ngejar lu gitu. Makanya lu nggak akan bisa stay di satu posisi kan, karena ada yang ngejar gitu. Nah, itu buat gua oke lah gitu, kayak challenging ya. Cuman ya gitu, frustrating sih jatuhnya. Kayaknya seru itu FPS apa TPS, kayaknya seru deh. Itu TPS. Oh, TPS ya. Tempat pembuangan sampah. Om Danu, Ya. ini dibayar berapa sama People Can Fly? Oh sih. Enggak, kita kan nge-review ya, karena di Nggak, demo gua nge-review demonya kalau ini apa ya, bisa The Next Avenger atau Anthem kan. Ternyata di awal 3 jam gua ini nggak kayak di demonya nih gitu. Makanya gua terusin gitu. Kalau nggak ya paling udahan kan. Baunya seger ya kok. Kayak Destiny enggak, Om? Destiny kan FPS ya. Ya, enggak, tapi kan gameplaynya. Gameplaynya RPG-nya sih lumayan kompleks lah. Jadi nggak sesederhana Anthem atau Avenger ya. Sama ini pertanyaanku satu, endgame activity-nya gimana? Endgame activity sampai dengan sekarang itu apa ya, termasuk yang lumayan lah kalau buat gua, karena gua walaupun belum sampai endgame tapi gua tahu apa yang bakal gua cari gitu. Jadi oke lah. Tapi nggak tahu ya kalau boleh habis Anthem kan juga sempat punya konten Cataclysm itu kan yang dulu main sama Om Yudi. Habis itu tapi kan nggak ada lagi kan. Nah itu yang gue takutin, habis ini setelahnya ada lagi apa nggak tahu kan. Iya. Ya, karena kita udah antipati sama namanya roadmap lah, karena orang pasti ingkar janji mulu kan. Ya itulah. Tapi kan developernya juga developer yang istilahnya bisa dipercaya kan ini. Iya, asik sih, developernya asik. Gayanya asik gitu. Jadi kalau yang belum tahu mungkin tanya, yang ngecek di Outrider itu di mark gitu. Jadi kalau misalnya mabar sama cheater ketahuan ada nemteknya. Oh gitu. Ada cheatnya. Okay. Jadi kayak cheater shaming gitu sih kalau buat gua. Dia dipermaluin. Wah, itu Dewa Kipas dong, berarti nggak bisa main ini. Iya. Jadi lucu aja. Iya. Bukannya di banned tapi lu di shaming gitu ke orang-orang cheat gitu. Ya tapi apakah memancing bully dari orang yang mabar kan nggak tahu juga ya. Ya itu emang dia kan berusaha hukuman sosial ya kan kayak gitu. Iya, jadi dihukum secara sosial ya. Iya, soalnya nggak diajak mabar gitu ya. Iya, di-kick jadi admin gitu kan. Dikirimin surat terbuka ya kan. Itu drama yang oke juga sih. Walaupun kemarin kena semprot sih. Tapi omong-omong ini pertanyaan yang sebenarnya sama sih, karena kan kebetulan gue dengan Om Rio ya sama Om Wira kan sering mabar nih FF nih. FF itu kan terkenal sama apa ya, kayak bener-bener harus invest waktu gitu, invest ya, termasuk invest duit ya kan buat subscribe gitu kan. Nah, gue pernah baca review salah satu teman gue, katanya no life ya kalau main itu ya, bener gak Om? Nah itu menurut salah satu sobat reviewer kita kan, ya salah satu reviewer gamer kita itu kan bahwa kalau game genre MMORPG itu buat orang yang no life gitu kan. Nah pertanyaannya kan kalau tersuter kan kurang lebih sama dong ya, ibarat kata kan nggak ada, kecuali ada end game content dan segala macam, cuman kan intinya grinding farming kan kayak gitu kan. Nah beda secara konsep kan berarti berulang lah ya. Apakah bikin kita juga kayak pemain FF yang konon no life atau gimana gitu? Nah itu gimana strike back itu? Soalnya penting Pak, kan jangan sampai gini loh. Rilis di Yamiudi, itu kan Kraken. Iya, karena kan gini loh, jangan sampai kan misalnya
pada intinya sama aja kok, semua juga jadi dibikin orang no life gitu kan, jadi. Nah, Ya kembali sementara ke kan selera masing-masing Om. oh gitu ya, kembali ke selera Itu oh iya itu baik. argumentasi yang matain semua di balik masing lain. Kalau gitu nggak usah sebutin dari awal ya kan. Ya kalau gitu nggak usah review. Iya. Enggak cuma kan kita sekarang butuh reviewnya dari Kamandanu ya kan beda reviewer, Iya, beda ini, benar. beda hasil. Iya. Cuman kalau menurut gua sih sendiri kan selalu mensupport bahwa sebelum kita nge-review atau memberi label pada suatu game, at least mainin bentar lah gitu kan. Nah kan biasanya kan ada orang tuh yang nggak demen, ngapain kalau cuma nonton dari YouTube. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan cuma nonton dari YouTube terus ngejudge, kira-kira gimana dong? Ya, sama kayak yang tamat di YouTube, platinum di YouTube. Nah ini Kayaknya Opik sama si ini Bieber ini agak-agak gimana ya? itu iya kan, maksudnya kan stigma itu kan stigma loh ya. Ini kan sering terjadi stigma, gamer tuh nggak buang-buang waktu. Perasaan kalau gue lihat justru teman-teman gue yang gamer justru mereka yang pintar memanfaatin waktu gitu. Jadi di saat misalnya di sela-sela dia nyari duit, waktu luangnya masih bisa sosialisasi secara online dengan teman-teman sehobi walaupun online ya gitu. Jadi Lagian subjektif banget gak sih dia bilang habis-habisin waktu, definisi habis-habisin waktu tuh apaan gitu. nah itu Lu makanya kan kuliah aneh. S3 gitu, nggak usah main game gitu biar Iya. habis-habisin waktu gitu. Kan namanya juga Itu- hobi. Iya, makanya hobi itu sebenarnya tujuannya ya 8 jam kerja terus dipotong jam tidur segala macam, lebihnya dipakai apa kan, kayak gitu kan sebenarnya. Ini waktu di luar waktu produktif istilahnya. Nah, cuman kan kadang-kadang Iya, benar. ada beberapa orang yang menganggap Tapi gue gak percaya, gue perlu percaya teman gue. Temen lu Tapi is the gue sepakat best. sih, gue sepakat sama Om Yudi kalau gamer tuh adalah orang yang mengatur waktunya ya. Karena gue pribadi lebih baik ngantuk saat kerja daripada ngantuk saat gaming. Gitu. Iya. Iya, tapi aku mengalami dua-duanya Om Danu. Masalahnya aku kerja ngantuk, main game ngantuk. Karena Om Kebo ini kena lewat lalat CC tau nggak, ngantuk aja kerja lalat CC ini. Maklum udah umur kalau Kebo. Dan sopan banget jokes ala CC aja, jauh amat tinggal bilang umur aja. Karena Om Kebo ngomongnya aku kan, gue jadi aduh ya kan. Betul ya. Iya. Jadi kita hati-hati kalau mau ngejok. Hati-hati, nanti Yami Yudi strike back nanti. Yoi. waduh. Gue nggak suka pokoknya game yang tindisannya banyak gitu. Gue main yang tindisnya satu aja, main titit gue. Sebenarnya ini dulu siapa sih yang pertama kali nyebutin tindisan? Om Yudi kan ya tindisan. Enggak ada komen yang dulu. Komen yang itu Om waktu Ya di circle kita Om Yudi emang. iya. Lupa ingat tindisan tuh. Pokoknya dipopulerkan oleh Om Yudi. Yang pertama ulang itu gua, karena kan dulu gua perhatiin banget ketika pertama kali ngejudge player FF14 itu kan gua lihat komen di salah satu sebelum beliau meninggalkan kita ya, jadi Astaga. Astaga. Sepeninggal ya kan beliau. loh. Sepeninggal beliau. Iya, sepeninggal beliau gitu kan, sebelum beliau meninggalkan kita semua gitu kan, itu kan masih awal-awal kan. Kalau nggak salah udah 1000 hariannya dia kan ya, belum ya? Bangsat lu semua anjing. Gila sekali Bapak. 100 hari kan ya? Pasti ya? Enggak, dulu kan kita tuh di grup kan sering ngomongin kan cuman kalau bukan MH terbaru ya kan, terus habis itu ya game-game terbaru, terus ya biasa lah yang gambar-gambar hiburan dari Om Arka, Om Danu gitu kan, terus plus Iya itu hiburan segala senggang gitu. Kalau itu kan iya. saya kan hanya melanjutkan legasi dari ini sepeninggal beliau. Yang bersangkutan ya sebenarnya. Yang bersangkutan. Kita iya. kata dia tetap perform katanya. Iya, tetap perform ya. Jadi gue sebenarnya ini aja Om, sebagai apa ya, kurator aja kan. Oh ini kurang di sini yang Rio nih gitu. Performanya turun gitu. Tapi Kelek kok nggak ada sekarang ya? Aduh. Kan, Baik. mungkin fetishnya admin beda-beda soalnya kan fetishnya admin. Aduh. Admin pakai T, admin gitu, pakai T belakangnya. admin
Missy Mint gitu kan. Jadi itu gue liat komentar-komentar itu kan biasa kan, biasanya kan kita kan suka saling kasih info lagi main apa nih sekarang, mumpung yang titel yang kita tungguin belum rilis gitu kan. Jadi di main BD kaset gamenya dipamerin ke seluruh grup dulu nggak Om? Gimana? Game yang dimainin nih dipamerin di 15 grup PS. Gue sekarang udah nggak tahu aja di serangannya ke arah mana, gue nggak tahu aja. Nah, target ini. Pentinggal beliau kan kalau ada satu game itu kan harus disebar ke minimal 15 grup ya kan, kalau enggak sebarkan di 15 grup atau enggak kamu matiin gitu, ada SMS kan gitu. Atau enggak di komentar ya. Iya. Oh iya, betul. Iya, di kolom komentar. Sebenarnya yang paling menyakitkan tuh di kolom komen gitu. Gue udah berusaha nggak ketemu, kok ada lagi di komen. Ini udah saya lihat tadi gitu. Tapi lu ini nggak sih dapat notif dari Facebook nggak sih kalau dia lagi komen di mana Kita gitu? matiin, Pak. Karena gue tahu ini postingan yang 2 hari yang lalu nih gitu. Baru di-accept matiin gitu. Kan beneran sama kan gue lihat. Kalau aku nggak pernah matiin kayak gitu, jadi itu kadang itu kayak muncul di section komen paling atas gitu loh. Kan your friends apa namanya komen kayak gitu kan keluar. Ya, notifikasi dari temen. Aku tuh jadi berasa kayak omongannya Om Arka ya kan. Jadi tiap Om Arka itu posting status, aku keluar notifnya Pak, keluar notif lonceng itu loh. Arka Raka posting status ya kan. Ini Facebook ngapain sih, ini cowok Pak, kalau cewek aku nggak apa-apa ikhlas ya kan. Ini cowok ya kan, aku dikasih lonceng ya. Nggak ada yang lain aja yang bisa dikasih lonceng ya. Dan itu default. Aku nggak ngapa-ngapain itu digituin ya kan. Facebook ini memang kok. Itulah disuruh intas sama Arka ya kan. Iya. Tapi gue juga sih. Gue sekarang yang baru muncul terus sih beneran Om Wahyu. Jadi gue selalu komen gitu. Apapun yang Om Wahyu upload gue pasti komen gitu. Tapi gue jadi penasaran deh, Om Wahyu 4 tahun di Jepang, hal apa yang misconception gitu, yang rata-rata orang Indo atau wibu gitu yang pikirannya Jepang begitu ternyata nggak begitu. Ya. Bagus top. Ya banyak sih, banyak banget sebenarnya. Yang paling berkesan. Yang misalnya yang paling sering di otak orang Indonesia pada umumnya, yang utamanya pria, itu semua wanita Jepang itu imut, ya kan. Terus istilahnya bokepable. Ya kan, istilahnya fantasi kemana-mana. Semua temen gue yang cowok yang kalau ngomongin Jepang ujung-ujungnya pasti ke sono-sono tuh. Di sana gampang ya dapat begini, di sana gampang, nggak ada yang lain apa. Kayak itu jadi miskonsepsi pertama adalah semua perempuan Jepang itu penampilannya seperti yang mereka lihat di media-media yang biasa mereka nikmati, dorama, kayak mau doramanya lurus, mau doramanya agak gimana-gimana gitu. Pokoknya mirip seperti itu. Padahal kita tahu kan bahwa semua yang ditampilin di media ya artis Pak. Masa yang ditampilin di media itu orang biasa gitu. Kayaknya ada yang lebih tepat deh buat jadi contoh selain dorama deh, yang lebih spesifik gitu. Apa ya? Apa tuh? JAV misalnya ya. Apa sih namanya? JAV. Iya, pandang dapat video. JAV. Ya jadi ya seperti itulah, banyak itu satu. Kemudian kedua, kadang-kadang teman-teman juga menganggap bahwa karena referensinya ke situ, pikirnya gampang gitu untuk dapat kencan di Jepang gitu. Jadi ini gue punya cerita unik gitu kan, satu cerita unik. Jadi boleh nih. Jadi ada teman yang kebetulan orang asing juga, itu kemudian dia naksir satu orang yang kebetulan seorang cewek Jepang gitu kan. Nah di Jepang itu sangat jarang mereka tuh ngomong sesuatu sesuai dengan yang mereka pengen kita ngertiin gitu. Jadi nggak to the point, jadi mampir kemana-mana dulu. Nah, salah satu kalimat penolakan cewek di sini ketika diajak kencan adalah sumimasen choto gitu kan. Itu kan maksudnya sorry nih, sumimasen choto gitu kan. Gitu. Jadi
tapi di film-film juga bunyinya begitu, Om. Jadi sebenarnya terpaksa ya, Om ya. Terpaksa, Om. Kalau cuman coto depannya ya bisa aja iya enggak. Tapi kalau sudah ada sumimasen coto itu sebenarnya udah nolak. Nah ini gitu sobat podcast dapat tambahan ilmu nih ya. Jadi jangan jadi yang itu, cuman ya. coto Made Wahayuri Sensei aja. Sumimasen coto itu artinya apa? Ya itu kayak ngomong gini deh, maaf nih gitu. Itu kayak gitu. Padanannya tuh kayak gitu sebenarnya ya. Jadi penolakan secara halus. Cuman karena teman gua kemampuan bahasa Jepangnya juga masih baru gitu kan. Jadi dia pikir si cewek ini suruh nunggu gitu kan. Jadi kan dia ngajak date di salah satu kafe lah ya. Jadi jawabnya kayak gitu fatal kan. Fatal juga tuh ya kalau miskonsepsi. Jadi fatal banget. Jadi ditungguin Pak. Orangnya ditungguin. Terus gua tanya kan, emang dia ngomong apa ke kamu gitu. Dia bilang, dia cuma bilang ini ke gua sumimasen coto. Jadi gua sama teman-teman tuh pada ketawa, lu ditolak. Sebenarnya lu ditolak. Cuman dia nggak ngomong gua nggak bisa. Dia cuma bilang gitu. Jadi gua ngerti Om. Sumimasen coto tuh kayak kamu tuh terlalu baik buat aku gitu. Iya, kamu tuh baik banget buat aku. Waduh. Ternyata orang Jepang mengalami hal yang sama juga ya kayak orang Depok. Sukanya ngode. Jadi sangat-sangat mereka nggak. Iya, terus ada satu kasus lagi ini Indonesia, orang-orang itu sopan ramah segala macam. Ya kalau lu sebagai turis, ya kebetulan dia orang dari Afrika gitu kan, jadi dia bikin semacam kegiatan yang ada kerana ketika itu pertama kali. Jadi dia bilang iya, dia pikir teman gue pikir ini, mungkin pengen diundang kali. Besok ada acara lagi ya, terus dikonfirmasi sama si Jepangnya, yang kayak kemarin. Apa jam sekian. Jadi besoknya dia bikin acara, yang datang apa coba? Polisi, Pak. Oh, jadi itu ya kayak nyentil gitu ya, berisik gitu ya. Iya, langsung polisi. Tapi selalu berhubungan ke Wakanda gitu kan. Lah kan negara salah satu benua di Eropa kan ya Wakanda, Om. Om Yudi. Iya, Om. Kalau yang tulisan apa? Katanya Japanese people cannot say no. Selalu yes aja. Itu sebenarnya bukan yes juga sih. Kayak mengiyakan sih ya, tapi kan nggak otomatis mereka setuju dengan yang kita ya pengenin gitu. Cuman ya biasanya sih itu berlaku untuk tamu atau turis sih paling sering. Kalau udah tinggal di sini biasanya bakal mengalami hal-hal yang ternyata mereka itu nggak seideal yang kita lihat di media gitu loh. Jadi ya kalau dalam tatanan misalnya dalam kasus dia misalnya teman atau apa segala macam itu masih kadang-kadang masih bisa ditemui sih kayak gitu. Tapi kalau apakah semua bisa can say no ya enggak juga. Karena ya itu. Terus yang apa lagi ya yang miskonsepsi yang orang wibu-wibu gitu kan. Mungkin kalau lu punya hobi anime, kalau lu punya hobi anime berarti lu keren. Misalnya kayak gitu kan. Orang Jepang itu pasti demen anime. Enggak semua maksudnya. Jadi ada satu titik di mana lu bakal sadar kalau ini tuh kayak misalnya orang Indonesia yang suka dangdut. Ya kan misalnya gitu kan. Ya ada orang Indonesia yang suka dangdut, tapi nggak semua orang Indonesia mungkin nyaman dengan denger lu dangdutan gitu kan. Nah, sama ketika di awal lu bilang kenapa kamu ke Jepang? Gue nonton Gundam. Mungkin di awal iya bagus, tapi kalau ketika lu makin sering ketemu orang dan alasan lu cuma kayak begitu, dia bakal nggak ada yang lain gitu. Kayak ya yang realistis lah gitu. Jadi itu jadi menganggap bahwa all about anime and tokusatsu misalnya kan itu yang paling sering jadi miskonsepsi juga itu. Terus yang paling sering nih yang kayak kemarin Om siapa sih ada teman yang di grup nanyain kan, enak dong di Jepang karena penghasilannya di Jepang gitu kan. Ya enak, masalahnya Pak biaya hidup juga sama. Hidupnya biaya hidup kan. Biaya hidup di Jepang, kalau seandainya biaya hidupnya Indonesia sih enak ya kan, tapi tetap aja
Jadi kalau misalnya surga buat kita yang hobi di Jepangan, iya kalau lu ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, bakal sengsara, Pak. Jadi miskonsepsi itu kita semua tuh ngeliat dari sudut pandang turis ya, bukan dari jadi selalu turis berarti ya yang disajingin ke kita. Iya, yang sering kita lihat kan sudut pandang turis emang. Jarang-jarang kan kalau jarang-jarang yang misalnya menetap sampai 10 tahunan gitu. Itu jarang dan gue yakin senpai-senpai gue yang udah tinggal lebih lama dari gue di Jepang juga punya cerita yang berbeda, ya kan? Mungkin malah di zaman mereka mungkin malah ada rasisme yang lebih keras dari mungkin sekarang gitu kan. Orang Jepang sekarang kan lebih terbuka ketimbang dulu. Apanya yang terbuka? Dengan ini Om, dengan apa namanya, dengan ya tapi kalau yang keleknya. Kalau pengen lihat yang begituan musim panas. Ngerti gue. Malah dipandu ya. Saya kira bakal mau mau Yudi. Malah dikasih masukan. Oke. Itu kalau musim panas, kalau di sini gue paling kalau misalnya ada teman-teman yang main ke Fukuoka, paling gue bawa ke pantai yang di sini kan, atau di misalnya salah satu yang paling sering itu Umino Nakamichi itu kan, ya lu bisa lah lihat selain pemandangan alam, ya mungkin yang fetishnya ke situ-situ ya bisa lah menikmati gitu. Tapi itu di pantai ya? Iya, pantai. Enggak, aku takutnya kalau di pantai, kalau di Jepang itu nanti ada bola sepak bisa nembus apa? Ombak. Ujuri juga lagi berlatih kan. Tendangan macan. Pak referensinya bisa yang agak munduran dikit nggak? yang news gitu loh, ada apa gitu. Itu menyesuaikan umurku, Om. Oh. Aduh, jadi ya banyak sih kalau miskonsepsi. JAV tadi apa namanya? JAV, Japan Animation Video. Oh iya betul. Animation, yoi. Itu deh. Kayaknya sesuatu yang lain gitu. Kalau di sini ada di setiap toko hobi biasanya ada sih yang itu kan masuk hobi sebenarnya kan. Wellness apa sih kalau di sini berarti istilahnya wellness, jadi semacam kayak wellness recreation gitu loh. Jadi untuk well-being, kalau dengan itu kamu bisa jadi lebih produktif, why not gitu. Jadi di toko hobi itu biasanya ada section 18 plus kan. Jadi, dan ini gue pernah nemuin turis kebetulan kayaknya orang kita gitu kan. Dengan orang kita kemudian dengan santai gue bilang kan, kamu turis ya gitu kan, pakai bahasa Jepang pertama kan, gue mau pakai masker. Jadi dia bilang iya gitu kan. Jadi terus gue tanya apa atau Indonesia jenis. Jadi gue tanya apakah dia orang Indonesia gitu kan. Oh iya. Terus dengan santainya gue bilang, oh ya udah Mas, silakan masuk aja ke dalam lihat-lihat kan. Maksudnya kan gue dia udah mau masuk nih, cuman gue tegur aja. Jadi kaget dia kayak kaget gimana gitu kan. Terus jadi gue langsung bilang aja, tenang Mas, di sini nggak ada yang razia kok, silakan aja ke dalam gitu. Jadi maksudnya kalau ya istilahnya gini ya, di Jepang barang seperti itu di konbini pun ada, di konbini kayak Lawson, kayak minimartnya kita ya, di Alfamart gitu, barang seperti itu ada. Jadi tinggal kitanya emang hobi apa enggak gitu. Dan di sini kalau menurut mereka tuh kalau lu hobi ya nggak apa-apa, hobi lu kan nggak mengganggu ini. Kan kalau di kita tuh stigma yang muncul kan, wah pasti nih pemerkosa nih, calon-calon pemerkosa, calon-calon itu udah jelek banget stigmanya. Tapi kalau di sini enggak, itu kesenangan orang. Wong teman gue ada yang koleksi gravurnya udah puluhan kok, santai aja dia secara ibarat kata secara produktivitas nggak ada masalah dengan ini, santai aja. Jadi itu wujud pelampiasan kelelahan di kantor misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu tuh hitungannya udah kayak hal yang lumrah ya, maksudnya kayak lumrah ya, benar. Legal gitu, maksudnya legal gitu ya, didukung negara. Iya, legal iya. Cuman kalau misalnya apakah semua senang dengan industri itu, ya jelas enggak, sama aja kan. Di sini kan masih ada generasi yang agak tidak menerima gitu kan. Iya, konservatif itu pasti ada gitu. Cuman kalau masalah yang
kayak majalah atau kayak media film segala macam, tidak ada yang munafik sih, karena ya mostly orang pasti nyari lah. Apalagi kan di sini pertama itu legal, kedua ya tingkat usia mereka menikah kan agak jauh ya dibandingkan dengan kita. Iya, dibandingkan kita. Jadi mungkin kalau buat refreshing orang masih bisa menerima gitu. Karena beberapa teman karena beberapa itu biasa kaget, misalnya kayak menikah di umur berapa gitu kan, atau udah punya anak berapa, wah masih muda udah punya anak 2 gitu. Jadi banyak yang kadang-kadang kayak kok berani gitu kan, pertama kok berani atau kok nekat, lebih tepatnya kok nekat dengan usia, misalnya dengan usia segitu udah berani menikah dan tapi kalau gue sendiri karena mungkin gue nikahnya agak muda ketika acara sekolahan anak-anak gitu kan, itu gue kadang-kadang dengan istri tuh kayak muda sendiri Pak. Karena yang lain tuh biasanya yang orang-orang Jepangnya sendiri kalau acara anak-anak itu, acara anak-anaknya mereka itu kadang-kadang ada yang udah ya 50-an, 40-an gitu kan, jadi 40 lebih, jadi kayak jauh lah. Cuman bagusnya mereka karena mungkin awet muda itu. Jadi kalau orang Jepang itu kan rata-rata penampilan mereka tuh agak, kita nggak sangka kalau umurnya itu sudah misalnya 60, padahal penampilannya masih kelihatan seperti umur 30-an akhir gitu loh. Itu jadi sebagai gambaran, sensei gua yang pertama itu usianya 82 tahun, tapi masih bisa bawa kendaraan roda 4 tanpa kacamata. Jadi kalau di kita itu umur 60 udah kayak tua banget itu kan. Suicide squad suicide squad. Umur 40 aja udah banyak keluhan Pak. Umur 40, umur 30 itu kan udah banyak yang sakit ini gitu. Jadi kayak beda banget dengan mereka gitu, yang kayaknya walaupun usia bertambah tapi aktivitas dan vitalitas mereka tetap terjaga gitu kan. Sorry, balik lagi ke yang tadi. Itu kalau misalnya di Jepang sendiri tuh pandangan terhadap porn aktris, ya sebutannya apa sih namanya? JAV aktris itu kayak gimana? Idol. Idol. Bukan idol ya. Idol ya. Tetap terhitung idol sih, gravure idol dan JAV idol kan istilahnya. Itu pandangan masyarakat terhadap mereka tuh gimana? Ya kalau pandangan sih mungkin ya sekali lagi karena secara legal mereka boleh melakukan itu, mereka menganggap itu sebagai bentuk pekerjaan seni gitu kan. Satu gitu. Kalau masalah secara moral itu kalau gue lihat di sini ya masih terbagi dua lah ya, masih 50-50. Ada yang mengatakan ya kan secara hukum mereka nggak salah dong ya kan. Tapi kalau kita hitung secara moral kan pasti ada yang bilang oh nggak boleh ini. Jadi kalau untuk pandangan masyarakat, kalau yang gua minimal di circle gua mereka sih fine aja, nggak ada masalah. Maksudnya itu seperti kayak pekerjaan normal, maksudnya kayak pekerjaan yang normal. Cuman kalau di circle gue yang orang Indonesia jelas enggak. Ya walaupun mungkin mereka nonton ya kan jujur ya kita kan begitu Pak. Oh ini nggak boleh, padahal ntar kalau di kok folder laptop lu isinya aneh-aneh ini kayak dokumenku gitu kan, 10 lapis tapi ada satu folder 60 giga sendiri. Tulisannya homework, skripsi ya kan. Kalau dibuka kan tulisannya fiksi nitip gitu ya kan. Tapi di laptopnya Arka misalnya. Itu banyak tuh di tempat-tempat apa ngeprint nitip ya. Itu di kantorku Pak, aku punya cerita tuh. Jadi manajernya kantorku Bojonegoro waktu itu ya, dia itu suka nonton bokep dan suka download. Nah, tapi dia itu kalau ke gap nggak mau, dia itu sok orang suci gitu. Nah, terus di file PC-nya dia itu kan ada temennya namanya Yasin ya. Ditulisin sama dia Yasin nitip gitu. Nah suatu ketika ada anak adminku itu butuh ambil data di situ. Kalau panasnya ketemu aja. Iya, butuh ambil data di komputernya bosnya ini nih. Nah dicari lah ini ada nih kayaknya datanya Pak Yasin nih gitu, dibuka tahu isinya gituan mulu. Jadi yang dibicarain anak kantor si Yasin yang nggak tahu apa-apa ya kan. Sedih banget Pak. Jahat itu.
Oh tapi Jahat banget itu. ya. Gue mikirnya kan selama ini gara-gara ngeliatin kayak, wih ini apa namanya sampai ada agensi ini, agensi Javi. Si James kan masternya tuh kan, apa namanya ada berbagai macam inilah di video ini terus ada jumlah hentai yang gue pikir itu tuh malah semua orang Jepang tuh kayak bangga gitu, ternyata enggak ya, 50-50 ya. Ada yang enggak 50-50. Bahkan kalau kita tanya, misalnya kalau yang cewek Jepangnya tuh tanyain, misalnya enggak sengaja, ya anggaplah lu iseng gitu kan, terus misalnya lu bilang gue salah satu alasan gue ke Jepang itu salah satunya pengen ngeliat artis ini, biasanya bakal komentar itu kan jelek sebenarnya orangnya, kayak gimana ya gitu. Iya jadi ibarat kata tuh ya mereka sendiri juga nggak merasa tersaingi dengan video seperti itu gitu ya kan. Misalnya kan biasa kalau kita kan justru mikirnya satu video porno dari seorang artis itu bikin rusak satu nama Indonesia gitu. Semua Indonesia ini bakal terkena azab, apalah segala macam ya, kena azab gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di sini mereka ibarat kata kayak masa sih kamu seleramu rendah banget sih mau nonton film begituan, bisa nggak ada kamu nggak ada ini ya kamu nggak ada tanda kutip pelampiasan gitu teman wanita atau apa ya, pasti seperti itu. Jadi kayak sedih aja gitu kan. Jadi beberapa kamu jomblo ya kayak gitu ya Om. Iya beberapa ya kamu nolep ya sampai hobi ini. Tapi jawabnya udah kayak gitu ya, balik selera masing-masing. Iya sudah masing-masing. Aduh, ya. Apa? Iya kan masing-masing ada genrenya kan. Iya. Jadi sesuai selera masing-masing lagi. Pengen yang mana? Gitu. Terus ironis juga sih, maksudnya Jepang itu kan dalam industri yang bokep begitu sangat gede gitu kan ya, apa namanya dari hentai gitu. Tapi kenapa angka kelahiran kecil Om? Nah itu kan artinya gini, gue sendiri mengerti kan beberapa orang itu mungkin pertama ya satu lagi dia negara maju kan. Jadi kalau negara maju kan tau lah biaya hidup sangat tinggi gitu kan, dan waktu itu habis buat untuk tanda kutip pekerjaan, hampir nggak ada waktu ya kan. Bahkan gue kan pernah cerita ke Om Arka juga nih ya, yang ada teman yang 3 tahun dia udah nikah tapi 3 tahun nggak 3 bulan itu nggak pernah nggak ketemu istrinya tanda kutip gitu. Jadi dia nggak bergaul dengan istrinya 3 bulan Pak. Lu nikah mau ngapain gitu? Kalau ya bertanya terus nikahnya ngapain dia? Iya. Jadi biasanya tuh mereka kalau yang gue tuh main Outlander bareng Pak. Mama. Jadi kayak sharing tanggung jawab aja sih, berbagi tanggung jawab, karena kan di sini kebetulan kalau menikah itu beberapa prefektur itu kasih bantuan gitu. Kemudian kalau lu punya anak ada bantuan lagi, melahirkan ada bantuan, jadi sebenarnya stimulus gitu Om ya, sampai stimulus banget ya. Pemerintah mensupport gitu bahwa harus punya anak gitu kan. Lupa gue prefektur mana, kayaknya 2 tahun lalu itu sampai mencatat angka terendah SD yang anak-anak yang masuk SD itu angka terendah pertama setelah sekian tahun gitu ya. Jadi yang mungkin kuotanya itu hanya terisi 70% dari bangku SD yang dibuka gitu. Jadi ada kasus prefektur yang seperti itu ya. Bahkan ada beberapa perempuan yang tanda kutip open minded. Kalau nggak salah gue pernah lihat wawancaranya di salah satu, tapi channel luar negeri sih ya, bukan channel Jepang. Nggak mungkin mereka siarkan itu. Jadi sampai ada salah satu kalau nggak salah aktivis perempuan, lupa gue prefektur mana, dia sampai kayak bilang kalau seperti ini terus-terusan kami mau nggak mau menerima poligami gitu. Jadi itu saking frustasinya gitu kan. Nah, itu bahwa ya ini kan biasa tuh berita orang Jepang panjang umur segala macam. Kendala juga Pak, kalau orang tua ini nggak ada yang mohon maaf nih meninggal ya kan, dan mereka misalnya masih itu kan generasinya kan tidak ada peremajaan sama sekali, karena ya semua ya dan karena kan di sini sistemnya asuransi nasional ya, itu uang asuransi itu bakal habis buat nutupin generasi tua gitu yang udah tidak produktif. Iya kan, yang jadi beban sekarang kan orang-orang yang muda yang kerja ini kan harus kuat-kuatan supaya yang tua-tua ini tidak habis bisa disubsidi silang lah ya, ibarat kata gitu. Yang produktif tinggal 60% dan mostly orang asing juga.
banyak orang asing di sini yang bekerja di bidang tanda kutip kasar ya, yang buruh atau tukang atau apa, itu banyak yang dari banyak yang dari luar gitu, dari Vietnam, dari Laos, dari Bangladesh, itu banyak. Dari Wakanda nggak ada, Om? Dari circle lain ada, Om? Dari circle lain nggak ada. Jadi kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang belum menikah dan kemudian punya cita-cita menikah dengan perempuan di sini, gue pikir masih sangat terbuka. Kalau yang ini ya, atau mungkin seperti misalnya ya teman-teman yang udah punya dan mau nambah lagi buka cabang gitu. Kemarin gue sempat gangguin orang. Bisa, boleh lebih dari satu. Bapak ini, jadi kayak gitu sih. Jadi maksudnya sangat ini. Jadi, sangat seperti yang gue bilang tadi, bayangin aja 3 bulan lu udah nikah, dan 3 bulan lu nggak ngapa-ngapain sama istri lu. Coba kalau kayak Om Kebo misalnya, Om Kebo ya gua misalnya ya, atau yang pacaran yang udah nakal-nakal aja deh. Iya. Ya kan, lu 3 bulan apa? Atau lu 3 bulan lu antar jemput, nonton bareng, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Coba. Itu namanya kalau pacaran bad infestation, Om, itu. Enggak. Iya, itu namanya 3 bulan gitu kan. 3 bulan lu nikah dan nggak ngapa-ngapain aja tuh, maksudnya gimana gitu. Coba. Ini tuh kali Om untuk menutup bahwa dia gay. menarik juga. Formalitas. Iya, biar nggak ketahuan. Jadi gua merit nih. Iya, bisa jadi sih. Gua selama ini mikir tuh, jadi bukan karena nggak tahu sih. Jadi bukan karena nggak tertarik punya anak ya? Gimana, Om? Nggak ada waktu, lebih ke nggak ada waktu. Sama biaya tinggi. Kecapean. Udah keburu capek, udah keburu. Ya dan makanya kan gue bilang kalau misalnya ada yang berani ngomong orang main game no life enak aja kayak gitu kan. Gue pikir memangnya kurang apa ya, itu gambarnya kan gue sempat bilang coba aja liatin kerjaan orang-orang yang lu bilang no life sehari aja. Ya kan, kita nggak tahu beban kerjanya orang seperti apa, dan lagian maksudnya gini, masa sih kita mau share hal-hal seperti itu di misalnya di grup ya yang isinya jelas-jelas gamer gitu kan. Ya kalau cuman curhat bangsatin klien, gue pikir wajar lah. Tapi kalau misalnya kayak mau ngeluh, aduh gue lagi bete ini di kantor, apaan sih? Kan nggak mungkin kan kalau kita kayak begitu di grup gaming. Jadi ya itu sih. Tapi kalau nge-share mouse Iron Man boleh. Pak. Om Mira suka AOE juga mendadak. Antum udah mulai offside ya, nggak boleh. Tapi kalau spoilerin nggak boleh. Iya, pokoknya nggak boleh spoiler. Itu udah spoiler. Kecuali dia udah nonton. Gue pikir angka rendah apa? Ini gue nyebutnya sih penyakit mental, cuman kayaknya nggak tepat ya. Kayak orang kayak terus sama orang yang nikah sama guling anime gitu. Gue pikir ada hubungannya. Nggak ada ya? Itu nggak ada sih. Itu lebih karena mereka berpikir bahwa itu kayak kan mereka kan apa ya, sampai sekarang kan orang cewek Jepang itu yang tradisional itu selalu menganggap bahwa cowok yang harus memulai. Sebelum lanjut, yang lain udah pada tahu nggak sih artinya hikikomori apa? Ntar kita nggak ada yang udah. Nggak tahu. Hikikomori itu apa? Coba jelasin Om Judi. Itu kalau kayaknya Om Fing juga udah tahu lah ya. Kalau hikikomori kan orang yang mengurung diri dari lebih milih menutup diri dari sosial. Iya benar. Ansos. Anti-sosial club. Ansos dia lebih ke ansos. Jadi dia merasa bahwa daripada gua, jadi dia nggak kan, artinya gini, mereka tuh nggak mau ngerepotin orang karena mereka nggak mau kalau orang lain dapat persoalan, mereka juga harus direpotkan gitu. Nah, iya. Kayak gitu kan. Paham. Makanya mereka ya kalau lu punya teman, mentok-mentoknya adalah temen lu minta tolong ke lu gitu. Itu kan paling sering mau nolong, atau ya paling gampangnya lah dihutangin gitu kan. Ujung-ujungnya nggak bayar, iya pinjam duit. Mabar sampai minjem duit ya itu ya. Nah itu. Sampai dikasih nickname ya. Anjay. Gila. Ya jadi itu ansos sih, lebih ke ansos sih, anti sosial. Jadi merasa bahwa sendiri itu lebih baik gitu.
Dan daripada saya ngerepotin orang ya kan, dan daripada saya direpotin orang, gini aja deh, toh nggak mati ini, kayak gitu. Padahal ya kalau nggak orang tuanya yang maksa-maksa makan juga, dia nggak bakal ini, atau malah nggak dihidupin gitu kan, maksudnya nggak dikasih biaya hidupnya di situ, jangan hidup, mereka bisa mati juga karena benar-benar udah jadi penyakit memang nggak mau ketemu orang. Tapi gue sih belum pernah ketemu langsung orang yang seperti itu. Kalau dengar kasusnya ya, tapi kalau ketemu orang yang seperti itu enggak. Karena kalau logikanya ya, karena saking antisosialnya kan nggak mungkin kita ketemu di jalan kan, orang seperti itu yang kikuk gitu. Tapi kalau yang ketemu kayak otaku garis kerasnya gitu kan, yang cuman yang kemana-mana tasnya itu gantungan full, misalnya dia cowok tapi demen Sailor Moon, semua Sailor Moon, terus tasnya itu gantungannya Sailor Moon semua, mau dia umur berapapun gitu. Atau misalnya penggemar di sini kan klub softball baseball terkenal itu kan SoftBank Fukuoka, SoftBank Hawks ya kan. Jadi dia mulai dari tas sampai pinnya apa segala macam, kemana-mana kita tuh ini pasti fansnya SoftBank. Jadi total mereka cuman hidupin hobinya doang, ya makan kadang-kadang seadanya, tapi semuanya lari ke hobi gitu. Sama kayak ini apa 048 itu ya fans. Iya, jadi buat OSI ya, buat OSI-nya gitu kan. Itu jadi totalitas, sangat-sangat totalitas lah. Kalau gitu. demennya Kikakmin gimana, Om? Buat Pak. Apaan tuh? Apa tuh gue gak tahu tuh. Apa tuh? Kok kick admin, Mbak? Bapak ini dari tadi nyerempet terus. Jadi gimana Dan setelah dengar semua dengan detail, tetap ke Jepang nggak kita? Oh iya, ini satu lagi sih Om Yudi, ini kayaknya topik yang juga paling bukan paling tanya sih, cuman sering dengar juga ya sama kasus kat diri di sana gitu. Hah? Bunuh diri. Bunuh diri. Gue dengarnya diri doang tadi. Iya, jadi kan soalnya kan ini kan tadi dari dari faktor punya anak aja udah berat gitu. Iya, Anak-anak mudanya ini yang tadinya harus menggantikan orang tuanya malah mohon maaf ya bundir gitu. Oh iya, soalnya kalau kita mau ngebahas itu sebenarnya topiknya jadi lebih kayak kuliah budaya sih. Cuma artinya gini, satu hal yang kadang-kadang kan banyak tuh teman-teman nih yang utamanya yang kebetulan mungkin agamanya beda dengan mereka ya, yang punya keyakinan kok tega-teganya gitu kan, Tuhan ngasih nyawa bla bla bla. Cuman perlu kita kadang-kadang teman-teman yang melihat sudut pandang itu juga lupa kalau mereka punya sudut pandang yang berbeda tentang bunuh diri gitu. Buat mereka kan bunuh diri itu kan mempertahankan kehormatan satu gitu kan. Kemudian kedua ya kalau ya ibarat kata tuh lebih baik saya mati ketimbang menanggung malu, itu ibarat kata tuh reward mereka di dunia sono itu jauh lebih bakal lebih baik gitu ya kan. Terus kita ya ibarat yang nabrakin pesawat kamikaze, harakiri dan segala macamnya gitu kan. Jadi kehormatan lu tetap terjaga walaupun lu harus mati gitu kan. Jadi itu yang lebih penting, kehormatan. Iya, jadi banyak yang orang itu siklus tuh. Jadi kalau gua nggak salah, ya mungkin yang lebih senior dari gua bisa koreksi, tapi ada kayak siklus. Jadi kan di Jepang itu tiap bulan Maret itu kan tutup tahun fiskal. Maret menjelang, makanya kan kemarin gue bilang agak lowong ya kan, dari akhir Maret pertengahan sampai pertengahan April tuh bakal kosong. Itu pertama anak-anak lulusan ya kan. Kedua penerimaan mahasiswa baru ya kan di universitas-universitas yang hebat atau SMA yang hebat. Kemudian yang berikutnya tutup tahun fiskal ya udah tadi ya. Jadi orang pindahan itu sering terjadi pindah apartemen, pindah pekerjaan dan segala macam. Nah di bulan-bulan ini itu bakal biasanya angka bunuh diri bakal agak naik tuh. Bakal ada kejadian. Karena kan itu kan ketemu semua tuh orang lulusan ya kan, orang masuk sekolah atau masuk universitas sama tahun fiskal. Ya kalau bisnis lu hancur ya kan, besar kemungkinan bakal ke sono gitu kan. Kalau lu nggak masuk ke universitas pilihan ya seperti itu juga gitu. Jadi ada kayak siklusnya.
Cuman sekarang sih sudah banyak kayak LSM ya, NPO yang ngebantu atau ya kayak call center buat orang-orang yang mungkin sedang galau gitu, tanda titik galau gitu kan, bahwa aduh kayaknya gue nggak masukin, jadi kayak kasih pencerahan lah bahwa lu nggak usah ikut budaya kita yang itu deh, ya kan, maksudnya budaya yang oke aja, jangan budaya ya kalau misalnya kamu nggak mau malu ya tenang, kamu bisa usahakan di tempat lain gitu, nggak bukan cuman ini gitu loh, ini bukan akhir segalanya itu. Lebih banyak konseling seperti itu sih yang gua lihat sekarang ya. Tapi kalau angka bunuh diri atau bahkan karoshi, di sini kan ada 2 nih. Kalau bukan karoshi itu kan mati karena pekerjaan kan, kerja sampai mati istilahnya. Overwork ya. Iya, overwork gitu. Jadi itu juga ada, tapi sekarang udah jarang. Gua kira mati karena spoiler. Ya, yang mati karena spoiler. Jadi ya bisa sih Om mati karena spoiler. Kalau di spoiler sama dokter dibilangin kamu mati 2 hari lagi, mati dia karena spoiler. Nggak, gua di kick. Bapak Ya, ada lah bola panas dikit lah. Harus ada. umpan lambung. Potrot di sini emang ada. Jadi dibalik kayak tampilan kayak mewahnya gitu ya, indahnya gitu, ternyata gelap juga ya dibaliknya. Dark side-nya ya. Sangat. The Yami of Japanese gitu ya. Dan itu kan masalah yang serius ya Om ya, masalah suicide itu masalah yang serius di Jepang. PADL sendiri kan? Iya. Iya, itu kan termasuk salah satu ya, sebenarnya lebih rendah dari Korea sih. Korea. Kalau kasus sih lebih rendah dari Korea, dan gue lupa satu negara lagi di Eropa, ada satu lagi negara yang angka suicide-nya cukup tinggi. Kayaknya Denmark atau Finland itu ya, lupa. Ya, pokoknya ada salah satu yang lebih lebih tinggi gitu kan. Mereka sih lebih karena kulturnya mengajarkan bahwa kehormatan adalah segalanya gitu. Jadi makanya kalau ada kegagalan langsung kayak wah kamu nih, apalagi kalau ketemu orang tua mungkin atau keluarga yang memang toksik juga kan. Udah anaknya putus asa digoblok-goblokin gitu kan. Udah mati aja sana gitu. Asian parents banget ya. Asian parents ya. Iya, bukan kebo keluarganya ya. Orang Jepang maju karena mereka bikin tinggi itu bikin mereka bunuh diri banyak ya? Ya, salah satunya sih itu. Cuman kalau ya mungkin kesepian juga kali karena cuman ya kita kan karena kan kita kan nggak bisa menilai terlalu jauh karena kultur kita kan beda. Kalau kita kan bahkan ada istilah makan nggak makan asal kumpul gitu kan. Benar kulturnya beda ya. Yang penting kumpul gitu. Dan kalau kayak di sini berkata yang gue kangen di Indonesia di sini salah satunya adalah kok bisa itu orang nggak nongkrong di jalan. Biasanya kan kalau di gitu itu kan banyak banget tuh orang nongkrong di pinggir jalan, mau siang mau malam ada aja yang duduk-duduk di pinggir jalan, itu pasti ada. Itu nggak ada. Itu benar-benar kalau nggak di tempat kerja, kalau nggak di tempat makan, ya kalau nggak di apartemen sendiri gitu. Jadi ya di jalan-jalan aja, nggak ada orang duduk-duduk. Ya mungkin kalau gelandangan sih ada lah ya, tapi tidak itu bilang orang yang misalnya dari kantor terus nongkrong dulu di pinggir jalan, ya nggak ada seperti itu. Lu sih dan bobo suicide gue jadi sedih nih bangsat. Nah, jadi serius kan? Iya kan jadi dark nih. Iya, inilah sesuai dengan temanya kan. Tapi kan seru horror ya. Abis ngomongin jam kan matahari kan terbenam. Di badan cahaya ada bayangan ya. Nah tapi Om Yudi sendiri bakal permanen tinggal di Jepang Om? Sedang mengusahakan sih sebenarnya, cuma nanti dilihat lah karena sekarang itu ada sistem scoring ya. Kalau dari scoring sendiri kayaknya istri gue yang kayaknya lebih dulu. Scoring apa? Jadi untuk jadi kan citizen di Jepang itu kan yang khusus untuk orang asing kan, kalau gue nggak salah dari emojinya ya,
dari Ministry of Justice-nya itu ada bisa dengan 2 cara, scoring atau dengan misalnya tinggal secara berturut-turut selama 8 tahun. Gua kan dengan yang informasi terakhir yang gue dapat kemungkinan nambah 2 tahun. Jadi total 6 tahun. Kalau mau dengan jalur 8 tahun berarti harus nambah 2 tahun lagi atau scoring. Kalau scoring itu istri gue kayaknya udah cukup dianya, ya kan. Itu jadi kalau yang gue incar dan banyak teman-teman incar itu adalah permanent resident gitu kan. Jadi lu nggak perlu ganti kewarganegaraan, lu cuman dianggap sebagai penduduk Jepang, orang asing yang merupakan penduduk Jepang. Jadi bebas tuh. Tapi kita nggak tetap pegang paspor Indonesia sih, tetap pegang paspor Indonesia. Cuman udah nggak dibebani lagi harus ngurus visa segala macam. Bahkan kita udah punya semacam privilege lah untuk orang asing gitu kan. Nah, sorry teman-teman, aku duluan ya. Iya, siap. Oke. Mataku ternyata lengket. Waduh, Bapak. Sampai jumpa lagi teman-teman. Iya. Jadi ya itu Om, kalau pengennya sih begitu. Ya, cuman ya kita lihat lah gimana perkembangannya, karena kan ya itu tadi, walaupun mungkin kita punya keinginan pengennya lebih lama, tapi kan ya kalau misalnya secara ekonomi tidak bisa dipertahankan, nih siapa yang mau cari mati di sini Pak? Mending mending ke Indonesia lagi gitu kan. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya tentang Om Yudi nih? Kita udah mau sejam nih. Ada pun tanya lagi nggak? Buset, temanya malah jadi. Tapi seru karena begitu kita kan. Tamu spesial. Iya, kita kan cuma tahu lewat anime sama gitu doang. Gue pikir Naruto sama Sasuke udah beneran anjir. Ternyata kan enggak. Enggak, Pak. Itu beneran sukanya sama Sasuke ya? Cuma satu anjing. Ntar kita jadi ngomong panjang lebar nih kalau tentang itu. Iya kan, siapa tahu jadi sobat open minded semua kan. Gue sebenarnya nanya-nanya begitu tuh karena adik gue kan sangat-sangat fascinated sama Jepang, bukan wibu tapi kayak dia tuh demen kulturnya aja gitu. Dan kalau orang yang demen kulturnya sih justru mereka kalau misalnya lu datang ke sini karena kultur mereka, itu mereka dengan senang hati itu bakal seneng banget tuh maksudnya. Tapi kalau lu datang ke sini dengan alasan karena, atau misalnya gini, lu ngaku bahwa lu pelajaran pertama bahasa Jepang lu dari anime, ya 50-50 sih. Ada yang seneng, ada yang juga nggak ada media lain gitu kayak gitu. Tapi 50-50 lah ya, nggak semua setuju. Kalau tahu Jepang karena pernah dijajah tuh gimana jadinya? Bangsat anjing. Nah ini yang menarik nih. Itu nanti dong. Udah sejam. Tapi menarik. Ini menarik loh ya, karena anak-anak gue kan ya belajar sejarah. Next aja. Next. Ngomong kan bentar doang. Nah, intinya adalah beda sudut pandang itu menarik. Berarti ini spoiler. Iya. Teaser. Beda sudut pandang itu menarik Pak. Beda sudut pandang itu menarik buat dikaji. Dan gue jujur keren. Gue sendiri lihat ternyata begini gitu. Iya. Nggak, gue nanya selanjutnya. Biar gue bisa kasih tahu adik gue kan kalau hidup nggak sesuai. Nggak 100% enak gitu kan. Om Yudi, sebelum ditutup, kenapa? Nanya, kan tadi kan katanya kalau belajar Jepang dari anime kan kayak gimana? Nah, kalau ngomongnya belajar Jepangnya dari JAV, lu cuma tahu berapa kosakata doang gitu anjing. kan belajar juga, pokoknya lu tahu, tapi dari JAV. Ya nggak salah juga. Iya nggak salah sih. Oke, udah sejam nih. Om Kobo aja udah tidur. Nah, jadi inti dari pembicaraan kita hari itu apa gitu? Apa ya kan dari tadi kayaknya itu banyak berguna. Iya. Itu ya di balik indahnya yang kita lihat di layar kaca gitu kan, ternyata ada sisi gelapnya juga gitu kan. Dan hidup di Jepang tuh nggak segampang di anime kan. Iya, nggak semuanya kawaii ya, kawaii juga banyak. Itu dia. Not everything is kawaii gitu. Iya kan, Bang? Ya, siap. Ya, oke, terima kasih kawan-kawan udah datang di episode ke-8. Sober Podcast. Nantikan kelanjutan cerita Jepang lagi di episode berikutnya bersama Om Yudi.
Enggak, ini cuma ini sebagai tambahan aja. Jadi gue kan kadang-kadang kasih advice ke beberapa biro di sini kan. Bayarnya per jam nih gitu. Bayarnya per Maksudnya jam. minta bayaran. Oh gitu. Gitu. Mau bayar berapa? Yamyudi strike back. Enggak lah, ini kita kan ngobrol santai aja. Jadi semua yang gue ceritain ini disclaimer dulu ya sebelum ini. Jadi disclaimer lah paling enggak. Jadi semua yang gue ceritain itu berdasarkan pengalaman gue sendiri selama kurang lebih 4 tahun di Jepang gitu. Kalaupun ada yang punya pengalaman yang berbeda, ya kan tiap orang kan pengalaman berbeda, circle berbeda, ya kan grup WA yang berbeda, admin yang beda gitu kan. Jadi udah, gue kalau gitu gue pengalaman main Anthem 1 tahun bersama ini gitu. Bisa juga berarti. Kan udah gue bilang kita tuh nggak ngomongin orang mati di Pamali. Ya. Ntar podcast bawa bangkai lagi kan, jadinya bawa bangkai kan, ngomongin yang mati gitu. Oke lah, kita tutup aja lah. Thank you guys. Siap. Thank you Om. Thank you. Bye. Bye. Bye.